Saya atas nama Julius Pino, Sarjana Agama, mengajar di Satuan Pendidikan Pertama Satap Negeri Nakol. Saya mengasuh mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Sekolah Menengah Pertama Satap Negeri Nakol adalah salah satu sekolah negeri yang terletak di bagian utara Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Insana Tengah, Desa Maubesi. Sekolah Menengah Pertama Satap Negeri Nakol memiliki 6 sekolah dasar pendukung. Sekolah Menengah Pertama Satap Negeri Nakol memiliki 6 ruang belajar, 1 ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam, dan 1 ruang guru. Sekolah Menengah Pertama terletak di tempat yang strategis dan jauh dari kebisingan kendaraan, sehingga siswa-siswi mengikuti pelajaran dengan aman dan tertib. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Apa kabar? Kabar baik. Tepuk tangan dulu. Bersyukur bahwa hari ini kita dipertemukan kembali dalam bulan ini dalam keadaan sehat-sehat. Baik, sebelum kita memulai dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, baiklah kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa bersama. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk berbangkit berdiri dan saya meminta salah satu antara kita untuk mengangkat kita dalam doa. Silakan. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Saat ini kami ingin semakin mengenal Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah pemenuhan janji-Mu yang sungguh manusia dan sungguh Allah bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati ajaran-ajaran-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Engkau kini kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Tepuk tangan. Bersyukur bahwa pada kesempatan hari ini kita boleh dikumpulkan kembali dan dalam keadaan sehat. Rekan-rekan baik, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, baiklah kita mengawali dengan doa bersama. Untuk itu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan saya meminta salah satu teman dari antara kita untuk mengangkat kita dalam doa. Silakan berdiri. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat dan senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Saat ini kami ingin semakin mengenal Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah pemenuhan janji-Mu yang sungguh manusia dan sungguh Allah bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin mampukan untuk menghayati ajaran-ajaran-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Terima kasih Guru. Baik adik-adik, apakah semua hari ini hadir? hadir semua Pak Guru. Mari kita tepuk tangan. Baik adik-adik, sebelum kita memulai, kalau saya bilang selamat pagi, kita tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, kita tepuk tangan 2 kali.
Kalau saya bilang selamat sore, kita tepuk tangan 3 kali. Dan kalau saya bilang selamat malam, Anda tidak perlu tepuk tangan. Tangan cukup seperti ini. Paham? Paham. Nah, kita mulai. Saya minta untuk kita semua konsentrasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam. Nah, ya, kita tangan. Baik adik-adik, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang satu topik, yaitu tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Yesus pemenuhan janji Allah. Baik, setelah kita melihat tema ini, mungkin dalam pikiran adik-adik terlintas kira-kira menurut adik-adik janji itu apa? Ada yang tahu janji itu artinya apa? Baik Pak. Ya, silakan. Janji adalah utang. Janji adalah utang. Bagi tepuk tangan. Apa ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Janji adalah komitmen yang dihormati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Janji adalah komitmen yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh. Terima kasih untuk kedua teman kita yang sudah menjawab. Kan saya mau tanya lagi. Mungkin dalam keseharian hidup kita, mungkin ada yang pernah membuat janji. Silakan berikan contoh. Ya, silakan. Saya pernah berjanji kepada orang tua untuk pergi ke gereja, tetapi bangun terlambat. Teman kita pernah berjanji bahwa dia akan pergi ke gereja, tapi karena bangun terlambat. Perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Berarti dia meningkat janji. Dan dia akan menyesal kalau dia tidak berjanji. Untuk kita semua dalam keseharian hidup kita tidak boleh meningkat janji. Seperti yang tadi teman-teman mengatakan, janji adalah utang. Janji adalah komitmen yang harus ditaati dan dijalankan secara sungguh-sungguh. Baik adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana kita akan dimampukan untuk memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang mana Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan, sehingga semakin bersyukur atas nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Baik adik-adik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Yesus pemenuhan janji Allah, baiklah pada kesempatan ini kita membacakan sebuah cerita tentang konsekuensi dari sebuah janji. Begitu saya memberikan kesempatan kepada salah satu teman dari antara kita untuk boleh membacakan cerita tersebut. Silakan. Fabian dan Thomas adalah kakak beradik yang hidup dalam suatu keluarga yang cukup mampu. Keduanya mendapat fasilitas yang cukup dari orang tua mereka. Setiap anak telah diberikan handphone terbaru yang canggih. Sayangnya, mereka kurang dapat memanfaatkan sarana tersebut secara bertanggung jawab. Mereka lebih sering dan asik bermain game online dengan menggunakan HP tersebut. Alhasil, nilai ulangan harian mereka menjadi jelek, melorot jauh di bawah KKM. Ya, terima kasih. Baik adik-adik, setelah kita membaca cerita tentang konsekuensi dari sebuah janji, Pak ingin bertanya berdasarkan cerita tersebut. Yang pertama adik-adik, berdasarkan cerita yang tadi kita dengar bersama, mengapa Fabian dan Thomas berjanji? Alasannya apa? Mungkin ada yang bisa, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Karena mereka salah menggunakan kepercayaan orang tua. Karena mereka salah menggunakan kepercayaan dari orang tua.
Yang berikut, menurut adik-adik, apakah alasan lainnya sehingga orang mau bersaksi? Mungkin adik bisa jawab, saya persilakan. Saya Pak. Ya, silakan. Karena rasa tanggung jawab. Karena rasa tanggung jawab. Jawab. Masih ada yang lain, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Karena rasa cinta. Karena rasa cinta. Cinta. Masih ada yang lain lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Ingin membahagiakan orang lain. Ingin membahagiakan orang. Orang lain. Masih ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Ingin mewujudkan suatu cita-cita. Ingin mewujudkan suatu cita-cita. Cita-cita. Ya, itu kurang lebih beberapa jawaban dari teman-teman kita semua. Yang berikut, adik-adik, berdasarkan cerita tadi, kira-kira dampak atau akibat dari cerita tadi untuk diri Fabian dan Thomas, kira-kira akibatnya apa setelah mereka tidak mengikuti apa yang diharapkan oleh orang tua mereka? Mungkin ada yang mau jawab, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Akibatnya nilai mereka tidak baik. Akibatnya nilai mereka tidak Baik. seperti di sini. Alhasil nilai ulangan harian mereka menjadi jelek. Orang jauh di bawah KKM. Ya, mari kita tepuk tangan untuk ini. Baik adik-adik, setelah kita mendengar cerita tadi, itu memiliki banyak kesan untuk kita harus pahami bersama. Seperti yang tadi adik-adik sudah katakan, bahwa ya, mereka salah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Karena gara-gara HP, maka mereka lebih asik untuk menonton HP dibandingkan belajar. Perlu kita ketahui adik-adik bahwa untuk tepati janji, kalian harus memerlukan suatu pengorbanan. Janji sebagai anak yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah cita-cita. Supaya masa depan kita menjadi lebih baik, maka kita harus berjanji pada diri. Harus belajar. Suatu saat saya harus menjadi manusia yang berguna untuk bangsa dan negara. Kita harus belajar. Harus tanamkan dalam diri. Harus berjanji dalam diri sendiri. Harus punya komitmen untuk belajar secara sungguh-sungguh sehingga memperoleh nilai yang baik. Tidak seperti Fabian dan Thomas. Mereka saling menggunakan kepercayaan diri. Sehingga pada akhirnya nilai mereka menjadi. Bisa paham? Bisa. Terima kasih. Baik adik-adik, setelah kita mendalami secara bersama-sama cerita tersebut, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendalami materi kita hari ini dalam teks kitab suci. Untuk itu kita akan dibentuk dalam kelompok, kita akan berdiskusi bersama untuk membahas tentang materi Yesus pemenuhan janji Allah. Sepaham? Bisa. Itu saya memberikan kesempatan kepada kita untuk membentuk kelompok seperti yang sudah Pak bagikan beberapa waktu yang lalu. Silakan. Silakan bangun untuk bentuk kelompok. Baik adik-adik, setelah kita duduk dalam bentuk kelompok, Pak akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk kita kerjakan soal-soal yang ada, dan setelah itu kita akan presentasikan bersama. Silakan dikerjakan dalam bentuk kelompok, diskusi bersama, kemudian nanti kita akan presentasi kelompok di depan. Ya, silakan dalam kelompok diskusikan bersama. Soal-soal yang ada nanti lihat dari. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami.
Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ayat manakah yang menunjukkan bahwa Allah pernah berjanji? Ayat yang menunjukkan bahwa Allah pernah berjanji adalah Yesaya bab 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bagaimana Allah memenuhi janjinya? Janji Allah telah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang turun ke dunia dalam wujud manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Hal apa saja yang menunjukkan kealahan Yesus? Hal-hal yang menunjukkan kealahan Yesus adalah Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus menyembuhkan orang bisu. Baik adik-adik, setelah kita diskusi bersama, sudah mendalami bersama dalam kelompok, seperti yang tadi kita sudah dengar presentasi dari kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan materi seperti yang tadi adik-adik sudah gumuli bersama dalam kelompok. Yang pertama, bahwa dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji. Yang tadi adik-adik, orang berjanji karena cinta, rasa tanggung jawab, dan juga hal-hal lain. Yang kedua, ada berbagai alasan, seperti yang tadi saya katakan. Ada berbagai alasan yang mendorong orang untuk membuat janji. Rasa cinta, tanggung jawab, ingin membahagiakan orang lain, dan juga ingin mewujudkan suatu cita-cita. Seperti yang tadi di awal saya katakan. Untuk mewujudkan suatu cita-cita ke masa depan, maka kita harus berjanji dalam diri kita bahwa kelak saya harus menjadi manusia yang berguna. Yang berikut, setelah coba adik-adik lihat, di sini ada gambar apa? Laki-laki dan Perempuan. mereka membuat apa? Tubuh. Bapak pukul. Mereka baku pukul mungkin karena ada masalah. Mereka berjanji harus begini-begini, tidak tepati janji, mengingkar janji sehingga pada akhirnya terjadi seperti yang ada di gambar ini. Yang berikut, janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi baik bagi diri orang yang berjanji maupun orang yang menepati. Seperti yang kita lihat, mungkin karena dia mengingkar janji, konsekuensi dari janji. Dia tidak tepati janji sehingga pada akhirnya bisa dapat pukul. Yang berikut, oleh karena itu janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia supaya tidak terjadi seperti yang ada. Pengingkaran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan, tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur, dan juga memperbesar kepercayaan dan juga menumbuhkan persaudaraan yang lebih. Sekali kita berbohong, kita menipu, maka selanjutnya orang akan hilang kepercayaan. Sampai di sini paham? Baik adik-adik, setelah kita membahas lebih jauh tentang materi Yesus pemenuhan janji Allah, pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk kita refleksikan bersama. Untuk itu, saya mengajak kita untuk kita dulu bersopan, kita pejamkan mata, dan kita akan dituntun untuk berefleksi bersama berdasarkan beberapa pertanyaan. Apakah kalian juga selalu menepati janji kalian dalam keseharian hidup di tengah-tengah keluarga, baik dengan orang tua maupun dengan siapa saja yang Anda jumpai dalam hidup sehari-hari? Apakah kita mampu
untuk meneladani Yesus yang rendah hati. Maukah kita meneladani Yesus dengan bersolidar kepada sesama dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan maukah kita untuk bersolidar pada teman, sesama, dan terlebih dengan semua orang yang berkekuatan. Semoga kita menghayati semua ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian pertemuan kita hari ini dengan doa bersama. Untuk itu saya minta salah satu teman kita untuk mengangkat kita dalam doa. Silakan berdiri. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kembali kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu. Kami telah memahami bahwa Engkau adalah pemenuhan janji Allah. Kami telah memahami bahwa Engkau sungguh Allah dan sungguh manusia. Ajarlah kami ya Bapa untuk dapat semakin mengenal Putramu, untuk dapat semakin mampu meneladani Putramu dengan mau bersikap rendah hati, solider pada orang yang menderita. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, dengan demikian pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita boleh pulang ke rumah masing-masing, dan sebagai tugas silakan sampai rumah buatkan salah satu doa spontan dengan wujud atau intensi ucapan syukur. Bisa? Bisa. Ustazah, untuk hari ini kita boleh pulang dan selamat siang untuk kita semua. Selamat